Perkenalkan, nama saya Ocha Triwaningsih dan NPM 051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi aset tetap. Aset tetap adalah aset perusahaan yang memiliki wujud mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Aset ini mempunyai wujud sehingga seringkali aset tetap disebut dengan aset tetap berwujud. Selanjutnya ada penggolongan aset tetap. Yang utama ada tanah dan perbaikan tanah, yang kedua ada gedung dan perbaikan gedung, yang ketiga ada mesin dan peralatan pabrik, yang keempat ada mebel, yang kelima ada kendaraan. Selanjutnya ada transaksi yang mengubah aset tetap. Transaksi yang berkaitan dengan aset tetap terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama adalah transaksi yang mengubah akun aset tetap, yang kedua ada transaksi yang mengubah akun akumulasi penyusutan aset tetap yang bersangkutan, dan yang ketiga ada transaksi yang mengubah akun beban reparasi dan pemeliharaan aset tetap. Nah, jenis transaksi yang mengubah harga perolehan aset tetap terdiri dari transaksi perolehan yang terdiri dari pembelian, pembangunan, dan sumbangan untuk pengeluaran modal, revaluasi, pertukaran, perhentian pemakaian, dan penjualan. Untuk jenis transaksi yang mengubah akumulasi penyusutan aset tetap terdiri dari penyusutan, penghentian, pemakaian, penjualan, dan pertukaran. Untuk jenis transaksi yang mengubah akun beban reparasi dan pemeliharaan aset tetap adalah konsumsi berbagai sumber daya, bahan dan suku cabang, sumber daya manusia, energi, perawatan, dan sumber daya lain untuk kegiatan reparasi dan pemeliharaan aset tetap. Selanjutnya ada transaksi perolehan, di mana aset tetap perusahaan diperoleh melalui berbagai cara: pembelian, pembangunan, dan sumbangan. Transaksi perolehan aset tetap dari pembelian dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut: aset tetap pada bukti kas keluar yang akan dibayarkan. Selanjutnya ada transaksi pengeluaran modal. Transaksi pengeluaran modal adalah transaksi yang terkait dengan aset tetap yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Karena manfaat pengeluaran modal lebih dari 1 tahun, maka pada saat terjadinya pengeluaran modal tersebut dicatat sebagai tambahan harga pokok aset tetap tersebut dan disusutkan dalam tahun-tahun yang menikmati manfaat pengeluaran modal tersebut. Nah, transaksi pengeluaran modal dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut: aset tetap pada bukti kas keluar yang akan dibayarkan. Untuk mencatat pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Untuk aset tetap pada persediaan suku cadang, gaji, dan upah, pada biaya overhead pabrik yang dibebankan. Untuk mencatat pengeluaran modal yang berupa pemakaian persediaan, distribusi beban tenaga kerja, dan pembebanan biaya overhead pabrik. Selanjutnya adalah transaksi penyusutan aset tetap. Jurnalnya dicatat sebagai biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada akumulasi penyusutan aset tetap. Dan untuk transaksi penghentian pemakaian aset tetap di jurnalnya yaitu akumulasi penyusutan rugi penghentian pemakaian aset tetap pada aset tetap. Selanjutnya adalah transaksi penyusutan aset tetap. Jurnalnya dicatat sebagai biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada akumulasi penyusutan aset tetap. Selanjutnya ada transaksi reparasi dan pemeliharaan aset tetap. Transaksi reparasi dan pemeliharaan aset tetap yang merupakan pengeluaran pendapatan dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut, yaitu beban reparasi dan pemeliharaan pada bukti kas keluar yang akan dibayarkan. Untuk mencatat beban reparasi dan pemeliharaan yang berupa pengeluaran kas. Untuk transaksi reparasi dan pemeliharaan aset tetap yang merupakan pengeluaran pendapatan dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut, yaitu beban reparasi dan pemeliharaan pada persediaan suku cabang, gaji, dan upah. Untuk mencatat beban reparasi dan pemeliharaan yang berupa pemakaian persediaan dan distribusi beban tenaga kerja. Selanjutnya ada manajemen aset tetap. Selama taksiran umur ekonomis aset, pemanfaatan optimal diperlukan. Jika masing-masing fungsi memiliki wewenang untuk menggunakan, memindahkan, dan menghentikan penggunaan aset tetap,
Penggunaan aset tetap tidak akan optimal karena aset tetap yang menganggur di suatu fungsi tidak dapat segera digunakan oleh fungsi lain. Oleh karena itu, perlu dibentuk satu fungsi yang bertanggung jawab untuk mengatur penggunaan, pemindahan, dan penghentian penggunaan aset tetap. Bagian aset tetap memiliki wewenang berikut. Yang pertama, menempatkan aset tetap di tangan fungsi pemakai aset tetap. Yang kedua, memberikan otorisasi pemindahan aset tetap dari fungsi satu ke fungsi lainnya. Yang ketiga, memberikan otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Yang keempat, memberikan otorisasi pengiriman aset tetap ke pihak luar untuk keperluan reparasi. Selanjutnya, struktur kode tetap. Jika perusahaan memiliki berbagai jenis aset tetap yang terletak di tempat yang berbeda, kode yang dapat menampilkan semua informasi tentang aset tetap harus dibuat untuk memudahkan identifikasi aset tetap. Kode ini harus mencakup informasi berikut. Yang pertama, golongan aset tetap, jenis aset tetap, lokasi, portability, tahun perolehan, dan fungsi yang bertanggung jawab untuk menggunakan aset tetap. Oleh karena itu, jika perusahaan menggunakan kode angka kelompok, juga dikenal sebagai kode kelompok. Struktur kode akun aset tetap ditunjukkan sebagai berikut, seperti yang ada di layar. Selanjutnya, golongan aset tetap dan jenis aset tetap. Golongan aset tetap yang pertama adalah tanah dan perbaikan tanah, yang kedua gedung dan perbaikan gedung, yang ketiga mesin dan peralatan pabrik, yang keempat mesin dan peralatan kantor, yang kelima mebel, yang keenam kendaraan darat, yang ketujuh kendaraan air, yang kedelapan kendaraan udara, yang terakhir yang kesembilan aset tetap lain. Jenis aset tetap. Tiap golongan aset tetap dapat dirinci lebih lanjut, masing-masing sampai dengan 99 jenis. Contoh, mesin dan peralatan kantor dirinci sebagai jenis aset tetap berikut ini. Yang pertama, 01 mesin ketik manual, 02 mesin ketik elektronik, 03 mesin potong kertas, 04 mesin penghancur kertas, dan seterusnya. Selanjutnya, tahun perolehan dan fungsi. Tahun perolehan aset tetap diambil dua angka terakhir dan dicantumkan dalam kode aset tetap. Misalnya, mesin fotokopi diperoleh dalam tahun 1992. Pada angka yang keempat dan kelima, dalam kode aset tetap dicantumkan angka 92. Kode tahun perolehan ini akan dengan cepat memberikan informasi umur aset tetap sampai dengan saat tertentu. Untuk fungsi, kode fungsi memudahkan pembebanan beban penyusutan aset tetap ke dalam biaya produksi, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Karena dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok, maka kode fungsi ini disusun sebagai berikut. Yang pertama produksi, yang kedua administrasi dan umum, yang ketiga pemasaran. Selanjutnya ada portability. Portability aset tetap digolongkan menurut kemudahan dan dapat atau tidaknya aset tetap dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Sebagai berikut, yang pertama portable, dapat dibawa dengan tangan manusia, yang kedua movable, dapat dipindahkan dengan bantuan peralatan, yang ketiga fictitious, melekat pada aset tetap lain. Selanjutnya ada dokumen. Surat permintaan reparasi atau authorization for repair. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah dilakukannya reparasi yang melakukan pengeluaran modal. Surat permintaan transfer aset tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi transfer aset tetap. Surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Surat perintah kerja atau work order. Dokumen ini memiliki dua fungsi, sebagai perintah dilaksanakannya pekerjaan tertentu mengenai aset tetap dan sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya pembuatan aset tetap. Selanjutnya yaitu catatan akuntansi. Terdapat 3 catatan akuntansi. Yang pertama, kartu aset tetap merupakan buku pembantu aset tetap yang digunakan untuk mencatat secara rinci semua data terkait dengan aset tetap tertentu. Kemudian yang kedua yaitu jurnal umum. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, biaya-biaya untuk pemasangan dan pembongkaran aset tetap dan penyusunan aset tetap. Kemudian yang ketiga yaitu register bukti kas keluar. Catatan ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian aset tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu fungsi yang terkait.
terdapat 8 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pemakai. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengajukan usulan investasi dalam aset tetap dan mengajukan surat permintaan otorisasi investasi untuk merealisasikan perolehan aset tetap seperti yang tercantum dalam anggaran investasi yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi penelitian dan pengembangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengajukan usulan investasi aset tetap yang dimanfaatkan bersama oleh lebih dari satu fungsi. Selain itu juga bertanggung jawab dalam melakukan studi kelayakan. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu direktur yang terkait, berfungsi untuk memberikan persetujuan terhadap usulan investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi yang diajukan oleh unit organisasi yang ada di bawah wewenangnya. Kemudian yang keempat ada direktur utama, merupakan pejabat memberikan otorisasi terhadap semua mutasi aset tetap. Kemudian yang kelima ada fungsi pembelian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk memilih pemasok dan menerbitkan surat order pembelian untuk pengadaan aset tetap. Kemudian yang keenam ada fungsi penerimaan. Fungsi ini bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap aset tetap yang diterima dari pemasok. Hasil pemeriksaan tersebut akan dicantumkan pada laporan penerimaan barang. Kemudian yang ketujuh ada fungsi aset tetap. Fungsi ini bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetap perusahaan. Fungsi ini juga mewakili wewenang dalam penempatan, pemindahan, dan penghentian pemakaian aset tetap. Kemudian yang ke-8 ada fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen sumber seperti bukti kas keluar dan bukti memorial untuk pencatatan mutasi aset tetap dan penyelenggaraan buku pembantu aset tetap. Selanjutnya ada jaringan subsistem. Terdapat 7 sistem. Yang pertama yaitu sistem pembelian aset tetap. Sistem ini melaksanakan pencatatan harga pokok aset tetap yang diperoleh dari transaksi pembelian. Kemudian yang kedua ada sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Dalam sistem ini mencatat harga pokok aset tetap yang diperoleh perusahaan dari pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan. Yang ketiga ada sistem pengeluaran modal. Sistem ini mencatat tambahan harga pokok aset tetap dengan adanya pengeluaran modal. Kemudian yang keempat ada sistem penghentian pemakaian aset tetap. Sistem ini mencatat pengurangan harga pokok dari akumulasi penyusutan aset tetap yang dihentikan pemakaiannya serta keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat penghentian pemakaian aset tetap tersebut. Kemudian yang kelima ada sistem transfer aset tetap. Dalam sistem ini mencatat transfer aset tetap dari satu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain. Kemudian yang keenam ada sistem revaluasi aset tetap. Dalam sistem ini mencatat transaksi penilaian kembali aset tetap. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pembuatannya, sebagai dasar pencatatannya adalah bukti memorial. Kemudian yang terakhir ada sistem pencatatan penyusutan aset tetap. Dalam sistem ini mencatat beban penyusutan aset tetap. Dokumen sumber yang digunakan adalah bukti memorial. Selanjutnya ada unsur pengendalian internal. Yang pertama ada organisasi. Nah, pada organisasi ini terdapat 2 macam. Yang pertama yaitu fungsi pemakai harus terpisah dari fungsi akuntansi aset tetap. Maksudnya yaitu mengawasi aset tetap dan pemakaiannya. Fungsi yang mencatat semua data yang bersangkutan dengan aset tetap harus dipisah dari fungsi pemakai aset tetap. Kemudian yang kedua ada transaksi perolehan, penjualan, dan penghentian pemakaian aset tetap harus dilaksanakan oleh lebih dari unit organisasi yang bekerja secara independen. Nah, dalam ini tuh menciptakan pengecekan intern dalam setiap transaksi yang merubah aset tetap. Kemudian unsur pengendalian yang kedua yaitu prosedur pencatatan. Terdapat perubahan kartu aset tetap harus didasarkan pada bukti kas keluar dan bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Nah, maksudnya yaitu setiap pemutakhiran data yang dicatat dalam kartu aset tetap harus dilakukan oleh fungsi akuntansi dan harus didasarkan pada dokumen sumber yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang serta dilampiri dengan dokumen pendukung yang sahih. Kemudian unsur pengendalian internal selanjutnya yaitu ada praktik yang sehat. Terdapat 4 macam. Yang pertama yaitu secara periodik dilakukan pencocokan fisik aset tetap dengan kartu aset tetap. Nah, maksudnya yaitu pengawasan intern yang baik mensyaratkan data dalam kartu aset tetap secara periodik dicocokkan dengan aset tetap secara fisik. Kemudian yang kedua ada penggunaan anggaran investasi sebagai alat pengendalian internal, alat pengendalian investasi dalam aset tetap.
yaitu dilaksanakan dengan menggunakan perencanaan yang dituangkan dalam anggaran investasi. Kemudian yang ketiga ada penutupan asuransi aset tetap terhadap kerugian, yaitu untuk mencegah kerugian yang timbul sebagai akibat kebakaran dan kecelakaan. Aset tetap harus diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai. Kemudian yang keempat ada kebijakan akuntansi tentang pemisahan pengeluaran modal dengan pengeluaran pendapatan, yaitu kebijakan yang harus dinyatakan secara eksplisit dan tertulis untuk menjamin konsistensi perlakuan akuntansi terhadap kedua macam pengeluaran tersebut. Kemudian unsur pengendalian internal yang terakhir yaitu ada sistem otorisasi. Terdapat 8 macam. Yang pertama yaitu ada anggaran investasi diotorisasi oleh rapat umum pemegang saham. Maksudnya yaitu investasi dalam aset tetap umumnya meliputi jumlah rupiah yang besar dan menyebabkan keterikatan dana dalam jangka waktu yang lama. Anggaran investasi dalam aset tetap ini diotorisasi oleh pemilik perusahaan sebagai dasar dalam melaksanakan perubahan terhadap akun aset tetap. Kemudian yang kedua ada surat permintaan otorisasi investasi diotorisasi oleh direktur yang terkait, yaitu setiap realisasi investasi yang tercantum dalam anggaran investasi harus mendapat persetujuan dari direktur yang terkait sebelum disetujui pelaksanaannya oleh direktur utama perusahaan. Kemudian yang ketiga ada surat permintaan otorisasi reparasi diotorisasi oleh direktur utama, yaitu surat otorisasi reparasi yang berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran modal harus mendapat otorisasi oleh direktur utama. Kemudian yang keempat ada surat perintah kerja diotorisasi oleh kepada departemen yang bersangkutan, yang berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran modal untuk pembangunan, reparasi, pembongkaran aset tetap harus mendapat otorisasi dari kepala departemen yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Ini harga beli aset atas aset tetap tinggi, otorisasi surat order pembelian berada di tangan direktur utama. Kemudian yang keenam ada laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Berisi persetujuan penerimaan aset tetap yang dikirim oleh pemasok harus mendapat otorisasi oleh fungsi penerimaan. Yang ketujuh ada bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi, yang berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran kas untuk pembayaran harga aset tetap yang dibeli harus mendapat otorisasi oleh direktur utama. Yang ke-8 ada bukti memorial diotorisasi oleh fungsi akuntansi, berisi persetujuan dilaksanakannya updating terhadap kartu aset tetap dan jurnal umum harus diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi. Selanjutnya adalah sistem alir dokumen jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi aset tetap. Yang pertama adalah sistem pembelian aset tetap. Karena transaksi perolehan aset tetap berkaitan dengan anggaran modal, maka diperlukan otoritas dari direksi transaksi pembelian aset tetap dimulai dengan permintaan otoritas investasi dari pemakai aset tetap yang dilanjutkan kepada direksi. Direksi akan memberikan otoritas investasi berdasarkan tersedianya anggaran modal untuk pembelian aset tetap yang diminta dan kondisi keuangan perusahaan setelah otoritas investasinya diberikan oleh direksi. Langkahnya, pembelian aset tetap berlanjutan dilakukan melalui sistem pembelian. Setelah aset ditetapkan diterima oleh fungsi penerimaan, aset tetap kemudian diserahkan kepada fungsi aset tetap untuk diatur penempatannya di tangan fungsi pengajuan permintaan otoritas investasi. Jika aset tetap dibeli memerlukan biaya penanganan, fungsi aset tetap mengeluarkan surat pemerintah kerja kepada fungsi bengkel untuk pelaksanaan pemasangan aset tetap tersebut. Surat perintah kerja dipakai untuk fungsi akuntansi mengumpulkan biaya pemasangan aset tetap oleh fungsi akuntansi. Selanjutnya adalah sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Sistem ini dirancang untuk mencatat harga pokok aset tetap yang diperoleh perusahaan dari membangun yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan atau work order, merupakan dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan biaya konstruksi. Jika suatu aset tetap dibangun sendiri telah selesai, maka bukti memorial atau yang dilempari dengan surat pemerintah kerja dipakai sebagai dokumen sumber untuk mencatat harga pokok aset tetap tersebut ke dalam kartu aset tetap dan jurnal umum, yaitu mulai dari pembentukan surat pembangunan, kemudian dari proses surat pemasaran otoritas investasi, kemudian surat order pembelian, laporan penerimaan barang, kemudian surat penempatan aset kerja, dan terakhir surat pemberitahuan otoritas akuntansi.
Selanjutnya adalah sistem pengeluaran modal. Sistem ini dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aset tetap dengan adanya pengeluaran modal. Setiap pengeluaran modal diperlukan dokumen surat permintaan otoritas reparasi dari manajemen puncak. Pelaksanaan surat permintaan otoritas reparasi dilakukan menurut nomor surat perintah kerja yang bersangkutan sehingga dapat dihitung besarnya pengeluaran modal untuk surat perintah kerja tertentu dan dapat dihitung tambahan harga pokok aset yang bersangkutan. Ini adalah bagian aset tetap. Sistem penghentian pemakaian aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi penyusutan aset tetap yang dihentikan pemakaiannya serta keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat penghentian pemakaian aset tetap tersebut. Dokumen sumber yang dipakai adalah bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen pendukung berupa surat permintaan penghentian dan transfer aset tetap. Pada gambar 16.14 melukiskan bagan alir dokumen sistem penghentian pemakaian aset tetap yang terdiri dari rangkaian prosedur. Yang pertama yaitu prosedur permintaan penghentian pemakaian aset tetap. Yang kedua, prosedur penghentian pemakaian aset tetap, prosedur pencatatan penghentian pemakaian aset tetap. Dalam bagan alir dokumen tersebut, bagian yang menggunakan aset tetap mengajukan permintaan penghentian aset tetap dengan menggunakan surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap kepada Direktur Utama. Otorisasi penghentian pemakaian tersebut dipakai oleh bagian akuntansi persediaan sebagai dasar pembuatan bukti memorial. Penghentian pemakaian aset tetap dicatat oleh bagian kartu aset tetap ke dalam kartu aset tetap dan dicatat oleh bagian jurnal ke dalam jurnal umum dengan jurnal akumulasi penyusutan aset tetap, rugi penghentian pemakaian aset tetap pada aset tetap. Sistem transfer aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transfer aset tetap dari satu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan transfer aset tetap adalah surat permintaan transfer aset tetap. Transfer aset tetap ini tidak mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap yang bersangkutan, namun hanya dicatat data lokasi baru aset tetap tersebut di dalam kartu aset tetap. Pada gambar 16.15 melukiskan bagan alir dokumen sistem transfer aset tetap yang terdiri dari rangkaian prosedur. Yang pertama ada prosedur permintaan transfer aset tetap dan yang kedua ada prosedur pencatatan transfer aset tetap. Dalam bagan alir dokumen tersebut, data lokasi baru aset tetap yang ditransfer dicatat di dalam kartu aset tetap. Tidak ada pencatatan nilai rupiah dalam transfer aset tetap tersebut, sehingga transaksi transfer tidak memerlukan pencatatan ke dalam jurnal. Sistem revaluasi aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transaksi revaluasi atau penilaian kembali aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai adalah bukti memorial. Pada gambar 16.16 melukiskan bagan alir dokumen sistem revaluasi aset tetap yang terdiri dari rangkaian prosedur. Yang pertama ada prosedur permintaan penghentian aset tetap, yang kedua prosedur penghentian pemakaian aset tetap, yang ketiga ada prosedur pencatatan revaluasi aset tetap. Sistem pencatatan penyusutan aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat biaya penyusutan aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial. Pada gambar 16.17 melukiskan bagan alir dokumen sistem pencatatan penyusutan aset tetap yang terdiri dari rangkaian prosedur. Yang pertama ada prosedur pembuatan daftar penyusutan aset tetap dan yang kedua ada prosedur pencatatan penyusutan aset tetap.